بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidayah yang Allah tanamkan di dalam hati kita, kita tergerak untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, mendengarkan pengajian ilmu tentang syariat Islam ataupun tentang agama Islam. Itu semua harus kita syukuri, karena hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa tergerak hatinya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali salawat. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Tema kita sebagaimana yang kami sebutkan kemarin, yaitu ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami memilih tema ini? Karena tema ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali bagi kita umat Islam, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sampai tidak tahu siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tahu? Karena mereka adalah orang-orang yang langsung diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat terbaik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu siapa sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka telah sukses di kehidupan dunianya, yang telah sukses di kehidupan akhirat mereka. Bahkan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis mengatakan tentang keistimewaannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat ironis sekali kalau ada di antara kaum muslimin di zaman sekarang ini yang masih tidak kenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu siapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa khulafaur rasyidin. Jadi oleh sebab itulah kami memilih tema tentang ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sirah nabawiyah telah ada pengajiannya di subuh pagi Ahad yang disampaikan oleh Ustaz Ami Yasir. Maka di sini kami mengambil inisiatif untuk memberikan tema ashabur
Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan urutkan dari sahabat yang paling mulia sampai terakhirnya nanti. Kita memakai kitab yang ada di hadapan kita ini, yang terkumpul di sini kisah-kisahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini sebanyak 4 jilid. Ini jilid yang pertama. Sebelum kita masuk ke tema intinya, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui juga di dalam kitab ini dikatakan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke tema tersebut, kita sedikit membahas tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi itu juga adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti kita. Mereka makan, kita juga makan. Yang mereka makan sama dengan yang kita makan, makanan juga. Cuman bedanya mereka makan kurma, kita makan nasi. Mereka juga manusia seperti kita, tapi mereka sudah mencapai derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, dan kita harus bangga dengan itu. Tanamkan di dalam hati kita adalah yang terbaik. Kita adalah yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kita harus bangga dengan identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang minder, malu dengan identitasnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mempunyai ciri khasnya. Karakternya seperti apa? Mulai dari pakaian mereka, gaya hidup mereka. Di antara gaya hidupnya atau pakaiannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin tentu seperti yang sebagaimana yang dipakai oleh kaum muslimin zaman sekarang ini. Berpakaian, ketika mereka berpakaian, pakai jubah, pakai kain koko, sesuai dengan syariat yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus bangga dengan itu. Ini tidak ketika keluar rumah memakai pakaian yang tidak islami, yang sesuai dengan zamannya sekarang. Bahkan ada yang malu memakai pakaian yang kita pakai sekarang ini karena sudah kuno katanya. Nah, kita harus bangga dengan itu. Wanitanya, perempuannya harus bangga dengan pakaian syar'inya yang tertutup. Jangan malu dengan pakaian syariat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga dengan cadarnya, bangga dengan jilbab dalamnya. Karena sebagian perempuan sekarang mereka lebih bangga dengan pakaian terbukanya. Bahkan mereka memperolok-olok wanita-wanita atau perempuan yang memakai pakaian syariat. Bahkan sebagiannya memperolok orang-orang yang memakai jenggot. Karena memang identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus bangga dengan itu semua. Banyak di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan nantinya tentang keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min rajulin minal umami illa wadda annahum minna aitahal ummah. Ma min nabiyyin kadzabahu qaumahu illa wa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah an qad balagha risalatallahi wa nasaha lahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari umat-umat selain umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ingin menjadi salah satu dari umat ini. Semua umat yang terdahulu mereka berkeinginan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin kazabahu qaumahu." Tidak ada satu orang nabi pun yang didustai oleh kaumnya kecuali kita nantinya pada hari kiamat menjadi saksi atas mereka bahwasanya nabi-nabi tersebut sudah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ini di antara keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala mengembankan kepada mereka agar istiqomah di atas jalan nabi-nabi mereka. Sedangkan kita
ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua tugas yang diemban oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tugas kita yang pertama, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sama sekali, jangan sedikit pun ada di antara kita yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan ini termasuk di antara keistimewaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi umat pertengahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, sebagai umat pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kita menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu pada hari kiamat nanti. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh menjawabnya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh? Sudahkah kamu menyampaikan risalah kepada kaummu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, sudah ya Rabb, sudah wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balik tanya kepada kaumnya, apakah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kata kaumnya, tidak ada sama sekali yang datang kepada kami seorang pun yang memberikan peringatan kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan lagi kepada Nabi Nuh, lalu siapa saksimu wahai Nuh? Saksi saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna ayat dari litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus bangga dengan itu. Seharusnya kita ini menjadi kiblatnya orang-orang non-muslim tersebut atau orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Kebanyakan kita sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, kiblat mereka itu adalah orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Apapun dari bentuk kehidupan mereka, mereka tiru. Pakaian mereka, gaya hidup mereka, ini adalah sebuah kesalahan. Nabi SAW sudah menanamkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya umat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Umat terbaik di sini dikatakan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini adalah di antara tugas kita. Siapapun yang mengetahui tentang kebaikan, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Ketika ada kemungkaran, rubah kemungkaran tadi, cegah kemungkaran tadi, agar tidak mereka lakukan kemungkaran di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tutimmuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan jumlah umat
menjadi 70 umat. Jadi semua umat yang ada di atas dunia ini, kata Rasulullah SAW, dari umat-umat terdahulu semuanya 70 umat, dan kalian adalah penyempurnanya. Wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian yang paling terbaik dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, karena di sini tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang umat-umat, kemuliaan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengutus untuk umat ini sekali dalam 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama ini. Orang yang akan menjaga agama ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dalam 100 tahun Allah menjaga agama nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus akan ada sampai hari kiamat nanti. Karena memang Allah menjaga agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sampai hari kiamat. Bahkan Al-Qur'an itu terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut keasliannya. Kalau kitab-kitab terdahulu semua dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, mulai dari Zabur, Taurat, Zabur, Injil, semua dirubah kecuali Al-Qur'an. Enggak akan pernah ada yang bisa merubah Al-Qur'an walaupun satu barisnya. Cik baris enggak akan bisa. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an ini, yang menjaga agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wuddilna 'alan nasi bi thalas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diutamakan dari umat-umat terdahulu tiga keutamaan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat sufufana ka sufufil malaikah. Allah jadikan sop-sop kita itu seperti sopnya para malaikat. Ini yang pertama, kemuliaan pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wa ju'ilat lanal arda kulluha masjidan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua bumi, tanah yang ada di atas dunia ini bisa kita melaksanakan salat di atasnya. Kalau umat-umat terdahulu enggak bisa, harus khusus tempat salatnya. Kalau kita asal jangan ada najis di situ, kita bisa melaksanakan salat di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanahnya itu suci dan bisa dijadikan untuk bersuci. Kalau air tidak ada, kita menggunakan tanah untuk tayammum, mengganti wuduk ketika akan salat kalau tidak ada air. Inilah keutamaan kita dari umat-umat yang terdahulu. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan umat ini yang harus kita ketahui, lam tahillal ghanaimu li ahadi sudir ru'usi min qablikum kanat tujma'u wa tanzilu narun minas sama' fata'kuluha. Harta rampasan perang dahulunya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi peperangan, seorang nabi berperang dengan umatnya dan menang melawan musuhnya, harta rampasan perang tadi tidak boleh dibagikan. Dikumpulkan di satu tempat tanah lapang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan yang banyak tadi, kemudian nanti akan datang api. Wallahu alam, Allah mendatangkan api lalu memakan harta rampasan perang tadi. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kisah seorang nabi yang berperang, kemudian setelah dia kumpulkan harta rampasan perang tadi, datang api tadi ingin memakan harta rampasan perang, tapi enggak jadi dia makan harta rampasan perang tadi. Kenapa enggak jadi? Karena ada di antara umat Nabi tadi yang menyembunyikan harta rampasan perang tadi. Dia menyembunyikan emas sebesar kepala sapi.
Setelah dibaiat setiap orang, dan orang yang berbohong ketika itu, apakah kamu mengambil harta rampasan perang? Kalau dia berbohong, ternyata dia yang mengambil harta rampasan perang tersebut, maka tangannya tadi menempel dengan tangan nabinya tadi. Kemudian dia kembalikan harta rampasan perang tadi, diletakkan di tempatnya, lalu datang api lagi, baru mau memakannya. Jadi enggak bisa umat-umat terdahulu memakan harta rampasan perang atau mendapatkan hasil dari harta rampasan perang tersebut. Maka umat Nabi Muhammad Allah izinkan, kita diizinkan di zaman Nabi SAW kalau terjadi peperangan, maka harta rampasan perang tadi dibagi kepada para sahabat oleh Nabi SAW, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya diharamkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang agak panjang, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan orang Yahudi, dibandingkan dengan orang Nasrani, maka kata Rasulullah SAW, orang Yahudi, wa inna ma matalukum wa matalul yahud wan nasara ka rajulin istimala ummalan. Kalau orang Yahudi, kata Nabi SAW, bagaikan seorang pekerja, dia bekerja dari pagi hari sampai siang hari, berarti setengah hari, ya kan? Dari pagi sampai siang, berarti setengah hari. Dia bekerja dari pagi sampai siang hari, dia mendapatkan balasannya 1 qirat. Dia mendapatkan balasan 1 qirat. Ini orang Yahudi. Dimisalkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Kalau orang Nasrani, dia bekerja dari siang hari sampai waktu asar, dia mendapatkan pahala 1 qirat juga. 1 qirat itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu sebesar gunung Uhud pahalanya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW dimisalkan dari solat asar dia bekerja sampai waktu maghrib, berapa yang ia dapatkan? Qirataini. Dia mendapatkan pahala 2 qirat. Lalu orang Yahudi tadi protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bekerja lama dari pagi sampai siang dapat 1 qirat. Orang-orang Muslim umat Nabi Muhammad SAW dapat 2 qirat, padahal mereka bekerja dari asar sampai maghrib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang, malana aktsaru amalan wa aqallu ata. Kami bekerja sedikit banyak, pahalanya sedikit. Hal zalamtukum min haqqikum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada saya menzalimi hakmu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Yahudi, tidak, kata orang Yahudi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu fadli utihu man asya. Sesungguhnya itu adalah karunia yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad kepada siapa yang saya kehendaki. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita itu bekerja dari asar ke maghrib, kita mendapatkan 2 qirat. Karena amalan umatnya Nabi Muhammad SAW itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umurnya pendek, 60, 70, paling lama 80 meninggal, tapi kesempatan kita beramal itu banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat terdahulu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umur mereka panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada 950 tahun, ada 200 tahun, 500 tahun. Hidupnya panjang. Nah, kalau kita hidupnya pendek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita. Satu amalan terkadang menjadi 700 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau sudah terniat dalam hati kita, terbesit dalam hati kita untuk melakukan dosa, asal jangan kita lakukan, asal jangan kita ucapkan perbuatan dosa tadi, tidak dicatatkan sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kebaikan, kalau sudah kita niatkan, ditanamkan dalam hati, enggak jadi kita lakukan, tetap Allah catatkan 1 kebaikan penuh sempurna untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kebaikan, kalau keburukan tidak, tetap 1 dosa kalau dia kerjakan. Kalau 1 kebaikan dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, jadi dia kerjakan, dilipat gandakan 10 kali lipat, sampai berlipat ganda sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini di antara keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus bangga dengan identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan syiar Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tujuan kita itu bukan dunia. Tujuan kita itu bukan dunia. Tujuan kita itu adalah akhirat, kehidupan abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga nanti yang paling banyak itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat-umat terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah min ummati 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بيد بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan masuk surga dari umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70,000 atau 700,000, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saling berpegang tangan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang pertama dari mereka masuk surga, malaikat yang terakhir juga akan masuk surga. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama karena bekas wuduk ketika di dunia dahulu. Ini di antara keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, "U'titu 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala 70,000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. 70,000 dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke dalam surga secara otomatis. Siapa yang enggak mau masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal perjalanan itu sangat panjang sekali pada hari kiamat nanti di mahsyar. Ini enggak, sebanyak 70,000 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka itu seperti bulan purnama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka itu seperti satu hati seorang laki-laki. Fastazdadtu rabbi azza wa jal fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Lalu aku meminta tambahan kepada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menambahkan bahwa tiap satu orang dari mereka akan membawa 70,000 lagi. Tadi sudah 70,000 tanpa hisab, dari setiap orang nanti akan membuat 70,000 lagi. Begitulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak bangga dengan sebagai identitas kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ummatin illa wa ba'duha fin nar wa ba'duha fil jannah." Illa ummati fa innaha kullaha fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu umat pun kecuali sebagiannya di dalam neraka, kemudian sebagiannya di dalam surga. Jadi umat-umat terdahulu nantinya sebagian di dalam neraka, sebagian di dalam surga, kecuali umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya di dalam surga. Walaupun pelaku dosa besar, tetap mereka pada akhirnya nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, asal tidak satu syaratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa syirik memang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar tentang ilmu agama ini, mana yang perbuatan syirik, mana yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat penting untuk kehidupan akhirat kita. Ini yang akan menentukan tempat kita di akhirat nanti. Kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kekal di dalam neraka. Kalau tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku besar, dosa besar, tetap pada akhirnya mereka, kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, kalau tengok Pak,
Di media sosial banyak orang yang melakukan perbuatan syirik. Kehidupan jahiliyah yang dulu mulai kembali. Orang-orang menyembah kuburan. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat mereka meminta. Datang kepada kuburan, mereka hiasi kuburan mereka. Dihiasi kuburan lebih indah daripada tempat tidur mereka, lebih indah daripada kamar, lebih indah daripada rumah mereka. Datang ke sana minta-minta, diberikan rezeki, dilapangkan rezeki, barakah semuanya. Ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita berziarah. Berziarah kubur, bahkan dianjurkan. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian. Inilah tempat kita nantinya. Inilah akhir dari kehidupan kita. Dunia ini hanya sementara, maka tempat kita adalah yang sedang ada di bawah sana. Dan rata-rata yang sampai di sana semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kalau sudah sampai ke dalam, pasti menyesal. Merasa kurang dari amalan yang mereka lakukan. Tapi ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'ati saffin. Jumlah penduduk surga itu sebanyak 120 saf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga itu 120 saf. 80 minha min hadhihi al-ummah. 80 saf itu dari umat ini, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 40 min sa'iril umam, dan selebihnya dari umat-umat terdahulu. Jadi intinya apa? Allah memberikan keluasan, kelapangan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan kemudahan yang Allah berikan ini. Allah mudah diberi Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya, tapi masih ada yang belum masuk di dalam surga. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar sekali. Allah sudah berikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad, mereka mudah masuk surga, mereka mudah melipat gandakan amalan mereka, tapi masih masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah serugi-ruginya manusia sebagai umat Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi mengatakan, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang murtad dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan diberikan minum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari telaganya nanti, yaitu telaga pada hari kiamat nanti. Ketika orang sudah minum dari telaga Nabi tersebut, mereka tidak akan pernah merasa kehausan. Ketika meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara bentuk kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang memang lebih dimuliakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjuang mati-matian mengorbankan nyawa mereka korbankan, anak mereka korbankan, harta mereka korbankan, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama Rasulullah. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita tidak akan menjadi sahabat Nabi, mungkin. Jadi ada untung hikmahnya kita hidup di zaman ini, karena sangat mudah mencari kebenaran Islam tadi. Al-Quran sudah terkumpulkan semuanya, media sosial sudah menyatakan banyak bukti Islam itu adalah agama yang benar. Kalau zaman Nabi SAW datang Nabi, mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul, yang ketika itu dia tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Makanya banyak orang pemuka Quraisy itu tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Entah kita yang menjadi Abu Jahalnya kalau hidup di zaman itu. Datang orang yang enggak pandai baca, enggak pandai tulis, mengaku jadi Nabi, membawa syariat ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Jibril, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan kepada sahabat Nabi, yang pertama kali yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini kepada Abu Bakar langsung menyambutnya dengan sangat lapang dada.
Tidak pernah mengatakan tunggu dulu, saya pikir dulu sampai besok pagi. Enggak pernah. Langsung beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dewasa. Dari perempuan yaitu istrinya beliau. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yaitu Ummul Mukminin Khadijah. Itu Khadijah. Kemudian dari anak-anak yang beriman ketika itu yang pertama kali adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Kita akan mulai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Sebelum kita mulai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin kata Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah meridai orang-orang mukmin, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Ini tentang kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam Al-Qur'an. Mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentunya sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentunya kita akan mempelajari sedikit dulu tentang nasabnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar. Acu lo, Curmadi. Nama Abu Bakar As-Siddiq. Kan Abu Bakar. Abu itu bapak. Bakar itu yang pertama. Dia dikatakan Abu Bakar karena dia yang pertama kali beriman, langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nasabnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang keenam. Jadi kakeknya yang keenam itu sama dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Murrah bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Murrah bin Ka'ab, Abu Bakar juga sampai nasabnya di Murrah bin Ka'ab. Dia lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun lebih atau 2 tahun beberapa bulan. Nah, Abu Bakar ini namanya adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar itu selama ini kita kenal namanya adalah Abdullah. Dia lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun beberapa bulan lebih. Lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sahabat yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Postur tubuhnya dikatakan oleh para ahli sirah, postur tubuhnya Abu Bakar agak kurus, putih. Kulitnya putih, kurus, tinggi. Dan orangnya sangat mudah bergaul. Ketika sebelum keislaman atau ketika di masa jahiliyah, Abu Bakar ini tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Walaupun ketika itu banyak berhala-berhala yang ada di Ka'bah, beliau tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Sebanyak 360 berhala di sekeliling Ka'bah tadi, tidak pernah menyembah berhala. Dan tidak pernah sama sekali meminum khamar semasa sebelum Islam. Ini Abu Bakar. Ketika dia masih kecil, dibawa oleh ayahnya, yaitu Abu Quhafah. Abu Bakar ini
ke dalam ruangan yang isinya semua berhala. Lalu kata ayahnya kepada Abu Bakar, ini adalah Tuhanmu, silakan minta apapun. Kata ayahnya Abu Bakar kepada Abu Bakar tersebut. Ketika itu Abu Bakar meminta makan. Minta makan, saya lapar, beri saya makan, kata Abu Bakar. Tentunya berhala tadi, patung-patung tadi tidak akan bisa memberikan makan. Beri saya pakaian, banyak ini minta oleh Abu Bakar. Enggak ada satupun yang dikabulkan oleh berhala-berhala tadi. Kemudian Abu Bakar melempar berhala tadi. Dilempar patung tadi, tumbang patung tadi, tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi ini bukan Tuhan, kata Abu Bakar. Semenjak itu dia tidak pernah lagi bertekad tidak akan pernah menyembah berhala sama sekali semasa jahiliyahnya. Dia termasuk orang yang dermawan ketika di masa jahiliyah. Kemudian dia tidak pernah meminum khamar. Pernah dia suatu ketika Abu Bakar ini berjalan, kemudian di tengah jalan ada seorang yang mabuk meminum khamar. Dia melihat orang yang meminum khamar, lalu dia jongkok. Orang tadi jongkok, kata Abu Bakar, lalu mengambil setumpuk tainya onta, lalu dia hampir memakannya. Ketika sudah hampir sampai ke mulutnya, enggak jadi dia makan. Baru dia tercium kalau itu adalah kotorannya unta. Dia mabuk dan dia tidak bisa membedakan antara kotoran dan makanan. Maka Abu Bakar bertekad ketika itu, saya tidak akan pernah meminum khamar. Maka Abu Bakar ini seorang yang terjaga oleh Allah, juga terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembah berhala, dari meminum khamar ketika sebelum masa jahiliyah. Dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara pemukanya Quraisy. Dia seorang pedagang yang jujur, seorang yang kaya raya ketika masa jahiliyahnya. Dia sukses di dalam perdagangannya. Dan orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebelum keislamannya. Termasuk orang yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam. Nabi SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah juga akan menjadi yang baik di masa keislaman, iza faquhu, jikalau mereka mendalami agama Islam tersebut. Dan salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nasab Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara nasab yang mulia, karena kakeknya itu sampai bertemu dengan kakeknya Nabi SAW, yaitu kakek yang keenam. Kemudian Abu Bakar menikahi dua orang wanita di masa jahiliyah. Itu istri Abu Bakar yang pertama, Qutailah binti Abdul Uzzah dan Ummu Umamah binti Amir. Setelah memeluk Islam, dia menikahi dua wanita lagi. Yang pertama Asma binti Umais dan Habibah binti Harjah atau Harjah. Ini adalah istrinya Abu Bakar setelah Islam dan sebelum Islam dan setelah memeluk agama Islam. Kemudian Abu Bakar ini ketika pertama kali diajak oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam agama Islam, karena yang pertama diserukan oleh Rasulullah SAW tentunya sahabat yang terdekatnya. Pertama istrinya, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena Ali ini tinggal bersama Rasulullah SAW. Karena Nabi ingin membalas jasa kepada Abu Thalib. Dulu Nabi tinggal bersama Abu Thalib. Setelah meninggal kakeknya di umur 8 tahun, Nabi pindah rumah ke rumahnya Abu Thalib. Abu Thalib termasuk di antara orang yang kurang mampu ketika itu. Dan anaknya banyak. Ketika Nabi berumur 21 tahun dan menikah dengan Khadijah di umur 24 tahun atau di umur 25 tahun, Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib untuk tinggal bersamanya, untuk mengurangi bebannya pamannya tadi itu Abu Thalib. Tinggal bersama Ali bin Abi Thalib. Nabi mendidik Ali ini. Nabi mendidik Ali bin Abi Thalib sehingga ketika datang Islam, langsung Ali bin Abi Thalib mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjawab dakwahnya Rasulullah SAW. Abu Bakar juga seperti itu. Karena ini adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah berteman sebelum masa keislaman. Dan Abu Bakar ini kenal dengan Nabi. Siapa Nabi? Seorang yang amanah, seorang yang bisa dipercaya.
Yang paling amanah ketika itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdagang. Jadi rata-rata masyarakat dahulu itu pekerjaan mereka berdagang. Nabi itu dari umur 13 tahun sampai umur 21 tahun pekerjaannya itu mengembala kambing. Kambing-kambing kota Makkah itu dia mengembalanya. Nabi SAW tidak ada satu pun di antara mereka yang dirugikan oleh Rasulullah SAW. Terpercaya. Kemudian ketika umur 21 tahun Rasulullah SAW mulai berdagang. Berdagang. Sedikit kita lanjutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini baru masuk di permulaan. Masih panjang tentang Abu Bakar As-Siddiq ini. Ketika umur Nabi SAW beranjak 21 tahun, tersambung sedikit tadi, Nabi mulai berdagang. Itu sebelum masa jahiliyah. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW menikah di umur 24 tahun lebih atau di umur 25 tahun. Ketika itu Khadijah melihat kejujurannya Nabi SAW sebelum Islam. Sudah terjamin kejujuran Nabi SAW. Bahkan ketika ada seorang asistennya Khadijah yang ikut bersama Nabi berdagang, itu menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi SAW ketika berdagang. Sangat luar biasa sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan di Mekah itu ada sebuah pasar. Lalu ada seorang pembeli yang membeli kepada Nabi SAW dari luar kota, Mekah. Kemudian setelah membeli, dia menitip barang tadi kepada Rasulullah SAW, karena masih ada barang yang akan dia cari. Dia titip kepada Nabi SAW, tapi dia lupa mengambil barangnya tadi yang sudah dia beli kepada Nabi SAW. Dia berangkat pulang. Setelah 3 hari baru orang tadi ingat bahwasanya masih ada barangnya kepada Muhammad ketika itu. Lalu datang orang tadi ke pasar lagi. Nabi SAW masih di situ, masih sedia kala seperti itu selama 3 hari menjaga barang orang tadi. Maka ketika itu tersebarlah Nabi SAW seorang yang sangat amanah sekali di dalam menjaga barang-barangnya orang. Sampai 3 hari beliau tetap ada di situ menjaga barang-barang tersebut. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Bakar ketika datang Islam langsung beriman kepada Rasulullah SAW atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunggu sama sekali. Dan di bawah tangan Abu Bakar banyak nanti sahabat-sahabat yang lain melalui perantaranya Abu Bakar juga beriman melalui Abu Bakar. Di antara contohnya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Karena ini adalah pemuka-pemuka Quraisy yang pekerjaan mereka berdagang ketika itu. Karena ada kelompok-kelompok yang mereka juga mempunyai kelompok-kelompok yang dalam perdagangan. Maka Utsman tersebut masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Berapa pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Setiap amalan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar mendapatkan pahalanya karena melalui perantaranya Abu Bakar. Jadi kalau dalam masalah dakwah itu tetap kita sampaikan, walaupun ada yang mendengarkan ataupun tidak ada yang mendengarkan, walaupun satu orang yang mendengarkan, kalau dapat hidayah satu orang itu gara-gara kita, berapa pahala yang kita dapatkan dari orang tersebut. Setiap amalan orang tersebut kita panen pahala terus. Abu Bakar panen pahala dari 6 sahabat as-sabiqun al-awwalun. Sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam itu melalui Abu Bakar. Ada 6 orang, di antara Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang beliau katakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan inna min amannin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar As-Siddiq walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhastu Abu Bakrin illa khullatal Islam la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakr. Orang yang paling murah hati kepadaku, kata Nabi SAW, dalam hal pergaulan, dalam hal harta adalah Abu Bakar.
Orang yang paling murah kepada Rasulullah SAW dalam pergaulan, dalam harta adalah Abu Bakar. Seandainya kata Nabi, aku boleh mengambil seorang selain Rabbku sebagai kekasih, kalau boleh manusia dijadikan kekasih oleh Rasulullah SAW, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Kalau boleh manusia dijadikan sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, kata Rasulullah SAW. Tapi cukuplah persaudaraan Islam dan kasih sayang antara diriku dengannya. Dan tidak ada satupun pintu masjid yang tetap terbuka selain pintu Abu Bakar As-Siddiq. Ini diantara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Nabi SAW, karena banyak diantara kemuliaan Abu Bakar, pengorbanan Abu Bakar bersama Nabi SAW. Bahkan beliaulah yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Ini adalah nyawa sebagai taruhannya. Mereka dikejar oleh orang-orang Quraisy, dikejar oleh Abu Jahal dan pasukannya ketika itu. Bahkan Abu Bakar meninggalkan semua hartanya di kota Makkah ketika akan hijrah ke kota Madinah. Dia tidak membawa sedikit pun harta-harta yang sudah beliau kumpulkan semasa jahiliyahnya sebelum datang Islam. Dia seorang orang yang paling kaya. Ketika datang Islam, perintah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW, dia yang menemani Rasul, dan dia meninggalkan semua hartanya di kota Makkah. Nabi SAW mengatakan tentang sahabat-sahabatnya, orang yang paling penyayang terhadap umatku, kata Nabi SAW, orang yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam masalah agama adalah Umar. Orang yang paling pemalu adalah Utsman, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang paling adil dalam urusan umatku adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, ini adalah urutan di antara sahabat-sahabat yang mulia. Dan yang paling tingginya adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara para sahabat Nabi SAW. Dan Abu Bakar ini digelar dengan As-Siddiq. Dan ada juga gelar sebelum As-Siddiq itu adalah Atiq, yang terjaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gelar-gelar ini Rasulullah SAW yang memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan lebih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Abu Bakar As-Siddiq ini. Nanti kita akan bahas tentang keutamaan-keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang sahabatnya yang mulia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadza wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Itu sampai di keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kalau dalam kesempatan kita lanjutkan tentang kisahnya sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, tentang kemuliaannya sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu alam. Kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.